tiba-tiba ada yang nyetuk. Di situ dengar semua. Dengar semua. Nah, anehnya itu empat-empatnya pintu kamar mandi diketuk. Kita ada jurit malam. Pakai sound ini yang tidak suruh sampai acara selesai. Ada yang histeris. Sekitar jam 2-an apa ya? Ada yang cekikikan, Bang Hendrik. Terus dia berhenti. Kakinya kayak ada yang megang katanya, Bang. Pendarahan, habisan darah, udah bawa ke rumah sakit. Kita tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hendrik Gimanto. Malam ini saya sudah kedatangan narasumber yang mau berbagi cerita tentang pengalaman hidupnya. Kita sapa dulu narasumbernya. Assalamualaikum Teh Indah. Waalaikumsalam, Bang Hendrik. Tadi kita sudah ngobrol banyak ya Teh Indah ya, Ya, tentang pengalaman Teh Indah nih. iya. Bisa nggak diceritain kisi-kisinya sedikit Teh Indah? Bisa, Bang Hendrik. Waktu itu kejadiannya, saya sama teman saya waktu bersih-bersih di kamar mandi, tiba-tiba di kamar mandi itu pintu ada yang nutup, Bang Hendrik. Sama ada yang jalan. Tapi di situ Teh Indah lihat sendiri apa bareng-bareng sama teman-teman? Bareng-bareng sama teman. Jadi kita tuh kamar mandi situ cuma ada 4. Kita cuma berempat. Di peraturan situ nggak boleh ada yang nunggu. Oke, ditahan dulu ceritanya Teh Indah ya. Ya, Buat teman-teman yang penasaran pengen tahu cerita lengkap dari Teh Indah, tonton terus videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Seperti biasa, buat kalian yang mau jadi narasumber, caranya gampang banget. Bisa DM ke Instagram Hendrik Gimanto atau hubungi WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini nih. Sebelum lanjut ke ceritanya, terima kasih buat kalian semua yang udah mendukung channel Hendrik Gimanto supaya saya makin semangat nampilkan narasumber yang ceritanya makin menarik, makin seru. Jangan lupa subscribe, like, komen, nyalakan tombol lonceng notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan cerita-cerita terbaru dan share ke media-media sosial kalian semua. Langsung aja kita putar cerita. Ada doa apa buat Bapak? Buat mata Bapak. Allah kasih jalan yang terbaik buat kalian. waktu itu tahun 2011, saya mengikuti kegiatan dari sekolah Jambore di satu Pompes di Kota Bekasi. Oke. Kita mengikuti perlombaan itu di hari pertama. Itu tidak ada kejadian apapun. Pas di hari kedua, kita itu kegiatannya mencari jejak. Dari jejak kita nyari pos 1, pos 2, pos 3, sampai pos 5. Oke. Pos 5 itu kita nyampe di jam 4 sore. Kita udah lapor, tim kita juga udah semua lengkap, aman, nilai kita juga udah lumayan. Waktu itu sama panitia kita langsung disuruh bersih-bersih. Kita kan ada 16, jadi tuh kita dipisah, 8 cowok, 8 cewek. Jadi kita tuh tendanya dipisah. Jadi cowok di cowok, cewek di cewek. Nah, itu kita kamar mandi 4-4. Karena 4 itu per 4-4 yang 4 ini kita itu satu kelas. Yang 4 lagi satu kelas. Kita ini kakak kelas, kita kelas 6 waktu itu. Yang 4 orang ini dia kelas 5. Kamar mandi itu
ada kejadian aneh Bang Henry. Kita berempat bareng-bareng tuh bersih-bersih di kamar mandi. Pas kita bersih-bersih namanya masih bocah lah ya Bang Hendrik ya. Jadi kita tuh ngobrolin apa yang tadi nyari jejak itu loh. Kita berisik-berisik lagi di kamar mandi, kita berempat. Tiba-tiba ada yang nyetuk. Di situ dengar semua. Dengar semua. Nah, anehnya itu empat-empatnya pintu kamar mandi diketuk. Kita dengar semua, kita langsung diam. Itu suara apa gitu? Kan udah ada peraturan dari panitia nggak boleh ada orang lain di luar kamar mandi. Jadi harus berempat-empat. Jadi yang 4 ini, yang adik kelas ini, dia ada di tenda, nggak ngikut. Pas sudah kejadian itu kita diem, nggak ada tuh. Ya udah, kita bayin lah. Ya, mungkin kita salah dengar apa gimana. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Tiba-tiba ada yang lari-lari. Itu sekitaran jam berapa teh? Itu masih sore. Kali kan kita kan jam 4. Kita lapor-lapor ini jam 5-an kita mau sholat maghrib, bersih-bersihnya. Masih sore itu kejadiannya. Padahal masih sore ya teh. Iya. Udah ada hal yang aneh itu ya. Terus malamnya itu kita habis sholat tuh jam 8 kita ada kegiatan lagi. Kita api unggun. Nah, habis api unggun itu kita ada jurit malam. Jadi kita tuh satu-satu dituntun di satu lapangan. Jadi kita tuh berjaraknya 5 langkah lah ya. Kita dikasih lilin. Lilinnya itu lilin ulang tahun, bukan lilin yang buat mati lampu. Itu kan lumayan ya, agak besar ya. Kalau lilin ulang tahun mah agak pendek ya. Iya, lilin itu lagi pendek. Di situ, aduh kacau, chaos deh. Banyak yang ketawa-ketawa, ada yang nangis. Di situ kan lah saya udah sama teman-teman itu udah kejadian sore itu, untungnya kita itu istighfar terus. Ya rasa hawa takut sih udah ada ya. Nah, anehnya itu udah chaos begitu, panitia nggak bubarin acan-acan. Nggak ngebubarin, malah dipakai sound ini yang tidak kesurupan diem sampai acara selesai. Kita di situ kan api unggun jam 8, kita jurit malam jam 10 sampai jam 1 malam. Jam 1 malam. Jam 1 malam itu masih mau ada kegiatan lagi. Hampir menjelang pagi lah ya itu ya, subuh ya. Iya. Kita di situ habis jurit malam, ada ceramah lah tuh ya dari ketua lah ya. Dari Pompes tersebut itu. Tapi yang kesurupan ini udah pada dibawa lah di situ. Berapa orang yang kesurupan teh? Lumayan sih, kita kan dari 50 berapa ya sekolahan tuh digabung. Jadi tenda itu berdekatan semua bersama. Tenda enggak. Tenda itu agak jauh. Berapa meter ya, semeteran apa 2 meter gitu. Soalnya kan ada buat kita api, buat kompor-kompor gitu. Oh, berarti yang kesurupan banyak juga ya teh? Banyak. Banyak pengen. Nah, dari kejadian itu kita diceramain lah. Ini jadi renungan tuh. Renungan, tiba-tiba ada yang histeris. Histeris langsung manjat pohon Bang Hendrik. Ah, serius teh? Iya. Langsung dia naik ke atas gitu? Naik ke atas. Itu malam juga teh kejadiannya? Malam juga, kan jam 1. Itu jurit malam diudahin. Nah, jadi jam 1 itu ceramah. Tetap di situ juga, di lapangan situ. Kan pakai toa. Jadi kedengeran semua tuh. Mungkin tuh warga-warga sekitar mungkin nontonin kita kali. Terus dia naik ke atas di pohon nih. Turunnya itu sekitar jam berapa? Nggak lama sih. Dari ini kan langsung ini nama panitia. Langsung diturunin. Iya.
langsung dievakuasi tuh sama panitia, nggak lama. Tapi posisi dia nggak sadar? Posisi nggak sadar, langsung diruqyah. Di situ kan ada ustadz apa di situ, langsung diiniin, dibawalah dia ke tenda. Masih itu tuh, masih chaos lah, masih namanya orang banyak ya, apalagi perempuan, ada yang teriak-teriak. Nah terus kelanjutannya gimana tuh teh? Langsung diiniin sih ya, habis udah ini kan chaos tuh, kita langsung dibubarin, kita langsung ke tenda. Besokan paginya itu salah satu tenda, nggak terlalu jauh sih ya, agak berapa meter lah. Tenda yang kemarin kesurupan itu anaknya sakit. Orang yang habis kesurupan itu sakit panas. Kita pada ke situ semua tuh, khawatir lah ya. Dia langsung dibawa lah ke rumahnya sama panitia, ditelepon ke pihak sekolah sama pihak keluarganya. Dan dari situ kita tetap sih nganuin kegiatan perlombaan itu. Tugas dari sekolah. Iya, perlombaan itu. Nah itu kan hari pertama nggak jadi apa-apa, hari kedua itu kejadiannya yang aneh-aneh itu. Iya. Nah hari ketiga itu malam pelepasan. Malam pelepasan itu kita di sekitar jam 11 kita dikumpulin. Itu nggak ada kegiatan apa-apa hari itu, cuma jam 11 malam kita dikumpulin. Itu kita ada tambahan, nyari jejak malam-malam Bang Edi. Jadi berlapan tuh kita. Jalan berlapan? Iya, berlapan tuh di situ. Kita dapat ke bagian nomor ketiga. Ada satu cowok di kelompok kita itu, aduh, mulutnya comel banget, mulutnya sembarangan. Udah ada apa-apa lah, cuma di kampung doang. Gitu. Dia nggak tahu kampung orang di situ. Kata si cowok ini tersebut. Nah, kita kan ada petunjuk-tunjukkan gitu, kita nyari jejak sekalian. Ya kalau ada yang bisa mainin itu kayak kita obor sama bensin tuh. Iya, bensin diminum tuh. Itu bukannya nyembur ke atas itu, malah ke mukanya begini. Kebakar semua tuh? Nggak kebakar semua sih, cuma ke mukanya nggak kebakar, jadi gosong. Nggak kebakar dia. Iya, kayak minyak kan misalkan namanya dikumur terus disembur begitu kan. Iya, kayak debus gitu ya. Jadi langsung mukanya ke gosong, nggak kebakar. Nggak kebakar, jadi gosong. Nggak tahu gimana ya, karena mulutnya dia yang somprak, dia yang kebagiannya debus begitu, kena ke diri dia sendiri. Untung nggak ke kita. Bagus, nggak kebakar, mukanya merambutnya kebakar. Iya, bagus itu. Langsung dia jerit-jerit tuh, dievakuasi lah. Jadi kita 7 orang nih. Kita suruh ngumpulin bendera. Itu ada bendera warna kuning, hijau, sama biru. Nah, biru itu terakhir. Kita kan ber-7 orang tuh. Pada berebutan inilah, udah chaos banget lah. Berebutan siapa yang belakang, siapa yang ini. Tadinya kan yang itu belakang, dia sendiri yang kena. Jadi waktu itu ada cowok satu tuh, dia mau di belakang, kita jalan tuh. Itu kita dapat tuh bendera 1, tinggal bendera yang 2. Itu sekitar jam 2-an apa ya. Nah, kita berhenti. Tiba-tiba ada yang cekikikan Bang Hendrik. Ada yang ketawa tuh? Iya. Dengar juga semuanya, Semua dengar. Di situ. Udah dari situ kita baca-baca lah ya. Baca-baca. Terus jalan deh. Kita jalan sambil baca-baca tuh. Ada satu anak tiba-tiba berhenti. Dia di tengah. Cowok di tengah. Jadi kita tuh barisannya cowok, cewek, sini cowok, karena yang satu cowok lagi di belakang kan, kita cewek-cewek. Nah yang tengah ini cowok, keselip sama cewek satu sini. Tuh dia berhenti.
kakinya kayak ada yang megang katanya bang. Jadi dia berhenti nggak kagak bisa dijalanin kakinya. Iya, kakinya nggak bisa jalan, ini ada yang megang dua-duanya. Itu kita bantu tuh, kita berhenti dulu. Itu udah posisi udah pengen jam 3 kayaknya tuh. Sekitar Kita ada jam 3 iya pagi jam ya. 3 pagi. Udah lumayan, suasananya udah lumayan aman lah ya. Iya. Gitu. Tetap tuh masih kita berhenti, dia nggak bisa jalan bang. Masih nggak bisa jalan. Pas dia ininya dia manggil emaknya. Dia manggil emaknya tuh. Manggil emak. Nyebut, emak aja. Tiba-tiba tuh kaki gua bisa jalan lagi cuy, katanya. Kata dia. Udahlah kita lanjut, nanti kita malah ketinggalan gitu. Ntar kita yang kelompok ketiga malah kita terakhir lagi, katanya. Ya udah tuh, udah dapet kan bendera kedua, tinggal ketiga tuh yang terakhir. Yang terakhir itu salah satu teman cewek saya ini itu udah kebelet pipis banget bang. Udah dibilang nanti juga bentar lagi ya, pengen kencing dia bang. Dia nggak nganahan kali. Iya, kita ada semak-semak lah ya, yang cowok suruhnya. Itu ada yang narik kerudungannya bang. Kerudungnya ada yang narik. Iya. Ada yang narik kerudungannya. Mungkin nggak boleh di situ apa gimana, tapi dia numpang-numpang sih, emang dia baca-baca. Dan namanya udah kebelet ya dia. Tapi diantar kan? Diantar. Udah diburu-buru tuh, udah ini tahu udah di gatal kali itu dia nggak ceweknya. What? Udah dari situ udah nyampe tuh kita ke pos terakhir tuh, udah dapet benderanya. Udah kita laporan sama panitia tuh absen. Nah ditanya tuh kenapa ini 7. Panitia yang ini kan nggak tahu. Yang terakhir tuh nggak tahu. Ini satu ini ada kejadian ini. Dia sompral kali, kita dimarahin. Siapa yang sompral, kita yang dimarahin. Tapi kejadian ini nggak kita omongin sih sama panitia. Takutnya tambah. Nggak diceritain. Iya, tambah ntar kita malah diceramahin ini. Udah habis kita udah absen, bendera udah kita balikin, kumpul, kita dapat nilai, udah kita suruh ke tenda lagi, pisah lagi kan tuh. Nah, itu kita nyampe jam 4-an lah, udah pengen subuh. Itu kita bersih-bersih lagi. Nah, kita di kamar mandi lagi tuh, berempat. Kita kayak bersih-bersih, pengen sholat kan, sholat subuh. Karena kita udah kejadian itu, kita nggak ada suara apa-apa tuh. Udah kita bersih-bersih tuh. Udah habis bersih-bersih, kita berempat gantian sama yang adik kelas. Nah, adik kelas itu dia kan nggak kita ceritain tuh kita kenapa-napa kan di kamar mandi itu. Iya. Nah, dia sama kayak kita bang, ada yang ngetuk juga. Cuma kalau dia nggak ada yang lari, ada yang ketawa. Tuh sama satu katanya ada yang ngeliat kayak anak kecil tapi dia kerdil. Sosok manusia kerdil. Tapi dia mukanya nggak, kalau kerdil gitu kan mukanya kayak tua gitu ya. Ini dia kecil, kata dia sih dewasa tapi dia kecil kayak tuyul gitu. Kita juga cerita kan ngalamin ini itu. Nah, kenapa nggak ngomong kak gitu ya. Jadi kita kalau di kamar mandi nggak ngoceh-ngoceh yang nggak jelas lah gitu. Nah, takutnya nanti dia malah pada nggak mandi. Karena ada kejadian kayak gitu kan. Takutnya dia pada nggak mandi, malah bau ntar pada tidur di tenda tuh. Ada kejadian itu. Udah sih, besok paginya kan kita udah kelar tuh. Ya udah, kita udah balik. Udah penutupan juga. Ya udah. Berapa hari teh di situ? Itu 3 hari. 3 hari. Iya, 3 hari 2 malam lah. Pengalamannya, maksudnya pengalamannya pernah dialamin sama teman-teman teteh, sama teteh juga
nggak pernah menemui sosok yang lain? Ada sih cerita di tenda sebelah. Dia kan deket pohon, dulu masih ada banyak pohon-pohon beringin kan tuh. Iya. Katanya ada sosok kayak kunti merah. Dia ada dress merah gitu, terbang gitu. Melihatnya itu doang sih dia ceritanya. Kamar mandi yang Teteh pertama sebelumnya kan Teteh dulu ya diketok-ketok, terus Teteh bilang ada yang suara jalan, main kaki uncang-uncang di air. Posisi kamar mandi itu dengan keadaan apa? Teh kotor kah apa gimana tuh Teh? Kamar mandi bersih, cuma dia itu ini namanya itu pompes ya. Dia jauh dari kamar, jadi itu tuh buat kamar mandi umum lah, buat kalau ada tamu apa itu ke situ. Jadi dia di luar gitu ya, di luar dari area itu. Makanya kita area pompes. Makanya kita kan deket camp tuh, camp kan di luar. Kayaknya kita disuruh di situ. Cuma peraturannya kita harus berempat, itu harus diisi karena kita pada ini mulutnya pada nggak bisa dijaga. Jadi kita ada kejadian kayak gitu. Tapi yang lain tuh enggak. Ya jadi satu apa namanya tenda itu 4 orang gitu. Satu tenda itu 8. Cuma kita berbeda kelas. Beda kelas ya. Lumayan gede sih itu tendanya. Jadi kita berempat-empat. Nah setelah dari kejadian itu nih Teh, kan pulang apa Teteh pasti cerita nih sama ketua apa gimana tuh Teh? Itu bukan nama ketua sih, sama pembina ya. Pembina ya. Pembina. Saya cerita ini katanya di kamar mandi emang ada pernah anak kecil, anak kepleset. Terus dia pendarahan lah karena telat giniin, orang tuanya nggak tahu itu tamu. Orang tuanya nggak tahu kalau anaknya kepleset terus pendarahan, kehabisan darah, udah bawa ke rumah sakit nggak ketolong. Nah yang ngetuk-ngetuk itu katanya di situ ada nenek-nenek, dia nggak suka berisik. Kita pada berisik. Oh jadi di situ bekas ada tamu juga yang anak kecil jatuh. Itu informasi dapat kabar dari orang tempat penduduk situ apa gimana itu Teh? Enggak, itu pembina saya itu nyantri lah di situ. Dia jadi tahu, udah lama dia nyantri di situ, jadi tahu kejadian ini. Ngajar juga sih dia, pembina saya itu di situ. Oh jadi awal seperti kamar mandi ada yang ganggu, awalnya seperti itu ya Teh? Iya. Jadi ganggu teman-teman Teteh, termasuk Teteh juga di situ ya Teh? Kalau nenek-nenek itu emang dari dulu sih katanya. Sebelum Pompes itu buka bikin kamar mandi itu emang udah ada, karena dia udah ada kamar mandi. Tadinya dia ke kamar-kamar tuh. Jadi ada kamar mandi, jadi dia nempatin kamar mandi. Nah, yang kuntilanak merah itu Teh, kan tenda sebelah ya tadi bilang kan. Itu gimana itu pas ditongolin sama sosok kuntilanak merah itu Teh? Dia sih anak-anak tuh pada bilang ya pada takut aja sih karena ngeri. Baru pertama kali katanya sih lihat. Saya juga nggak pernah lihat sih. Jangan sampai lihat. Ada pesan-pesan nggak nih Teh buat teman-teman Teteh apa yang udah nonton channel Hendrik Himanto Teh? Enggak sih, pesannya adik-adik kalau kita lagi jambore atau di tempat lain itu jaga sikap, jaga mulut aja, gitu, jaga perkataan ya. Yang pasti sih harus seperti itu Teh. Bedanya kita tempat orang ya harus sopan. Jangan terlalu asik dengan teman. Oke, teman-teman, mungkin cerita perjalanan hidupnya Teh Indah sampai di sini. Makasih Teh Indah udah nyempetin waktunya bercerita di channel Hendrik Himanto ya Teh Indah ya.
Buat teman-teman seperti biasa yang mau jadi narasumber di cerita berbagi Hendrik Gimanto seperti Teh Indah, caranya gampang banget. Bisa DM ke Instagram Hendrik Gimanto atau hubungi WhatsApp yang saya cantumnya di bawah ini. Nah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Akhir kata, saya dan Teh Indah mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.